Oke, baik, pada soal nomor 25, integral sin theta kurang cos theta d theta. Jadi kita gunakan sifat integral A kurang B sama dengan integral A kurang integral B. Maka integral sin theta d theta kurang integral cos theta d theta. Kita menggunakan rumus antiturunan dan rumus turunan. Jadi antiturunannya integral sin x dx sama dengan min cos x. Integral cos x dx sama dengan sin x. Turunannya sin x sama dengan cos x. Cos x sama dengan min sin x. Jadi integral sin theta d theta sama dengan min cos theta. Integral cos theta d theta sama dengan sin theta. Min cos theta kurang sin theta sama dengan min cos theta kurang sin theta tambah C. Jadi ini adalah hasil dari soal nomor 25. Jadi soal nomor 26, integral T kuadrat kurang 2 cos T dt. Jadi penyelesaiannya kita pisahkan masing-masing lalu kita integralkan. Jadi integral T kuadrat dt dikurang dengan integral 2 cos T dt. 1 per 2 tambah 1 T pangkat 2 tambah 1 dikurang dengan 2 sin theta. Jadi ini penyelesaian dari sini. Menghasilkan 1 per 3 T pangkat 3 dikurang dengan 2 sin theta tambah C. Jadi hasil dari soal nomor 26 adalah 1 per 3 T pangkat 3 kurang 2 sin theta tambah C. Oke, baik, kita lanjut dengan soal nomor 27 dengan bunyi soal integral akar 2x tambah 1 dipangkatkan 3 akar 2 dx. Jadi langkah awalnya itu kita mencari nilai U dengan melihat pangkat yang tertinggi atau paling besar. Di sini U-nya itu adalah akar 2x tambah 1. Lalu kita cari turunan dari U ini. Jadi du per dx sama dengan turunan dari akar 2x tambah 1 sama dengan akar 2. Jadi du-nya adalah akar 2. Lalu integral U pangkat 3. U ini adalah nilai yang ini dipangkatkan dengan 3. Jadi integral U pangkat 3 du sama dengan 1 per 3 tambah 1 U3 pangkat 3 tambah 1. Jadi 1 per 4 U pangkat 4 tambah C. Jadi hasil dari integral akar 2x tambah 1 dipangkatkan 3 akar 2 dx sama dengan 1 per 4 akar 2x tambah 1 dipangkatkan 4 tambah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28 dengan bunyi soal integral pi x pangkat 3 ditambah 1 dipangkatkan 4 3pi x pangkat 2. Jadi penyelesaiannya du per dx sama dengan pi x pangkat 3 ditambah 1. Jadi du-nya itu adalah turunan dari ini. Turunan dari pi x pangkat 3 tambah 1 adalah 3pi x pangkat 2. Jadi U ini adalah nilai dari ini dipangkatkan 4 du. Jadi 1 per 4 tambah 1 U pangkat 4 tambah 1 tambah C. Jadi 1 per 5 U pangkat 5 tambah C. Jadi hasil dari integral pi x pangkat 3 tambah 1 dipangkatkan 4 3pi x pangkat 2 adalah 1 per 5 pi x pangkat 3 tambah 1 dipangkatkan 5 tambah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29 dengan bunyi soal integral 5x kuadrat tambah 1 dikali dengan 5x pangkat 3 tambah 3x kurang 8 dipangkatkan 6 dx. Jadi ini adalah nilai U-nya. Yang 5x pangkat 3 tambah 3x kurang 8. Ini adalah nilai U-nya. Lanjut. U-nya adalah 5x pangkat 3 tambah 3x kurang 8. Jadi du-nya adalah turunan dari 5x pangkat 3 tambah 3x kurang 8. Jadi 15x tambah 3. Lalu kita kalikan 15x tambah 3 dengan sepertiga sehingga mendapatkan 5x kuadrat tambah 1. Jadi kita masukkan 1 per 3. 1 per 3 integral U pangkat 6 du. 1 per 3 integral 1 per 3 1 per 6 tambah 1 U pangkat 6 tambah 1 tambah C. 1 per 3 kali 1 per 7 U pangkat 7 tambah C. Jadi menjadi 1 per 21 U pangkat 7 tambah C. Jadi hasil dari integral 5x kuadrat tambah 1 dikalikan dengan
5x pangkat 3 tambah 3x kurang 8 dipangkatkan 6 dx adalah 1/21. 5x pangkat 3 tambah 3x kurang 8 dipangkatkan 7 tambah c. Oke, kita lanjut soal nomor 30 dengan bunyi soal integral 5x kuadrat tambah 1 dikalikan akar dari 5x pangkat 3 tambah 3x kurang 2 dx. du per dx adalah sama dengan 5x pangkat 3 tambah x kurang 2. Jadi du ini adalah turunan dari ini. Menjadi 15x kuadrat tambah 3. Karena 15x kuadrat tambah 3 ini belum setara dengan ini, maka kita kalikan dengan 1/3. Jadi 1/3 du sama dengan 5x kuadrat tambah 1. Jadi kita masukkan 1/3 ini menjadi 1/3 integral u pangkat 1/2 tambah c. 1/3 dikali dengan 1/1/2 tambah 1, u pangkat 1/2 tambah 1 tambah c. Menjadi 1/3 dikali dengan 1/3/2, u 3/2 tambah c. Menjadi 1/3 dikali 2/3 u pangkat 3/2 tambah c. Jadi hasil akhirnya adalah 2/9. Kita masukkan nilai u-nya. 5x pangkat 3 tambah 3x kurang 2 dipangkatkan dengan 3/2 tambah c. Oke, kita lanjut ke nomor 31 dengan bunyi soal integral 3t akar 3 dari 2t kuadrat kurang 11 dt. Jadi du per dx-nya itu yaitu ini 2t kuadrat kurang 11. Du per dt-nya itu turunan dari ini menjadi 4t. Du-nya itu sama dengan 4t dt. Menjadi t dt sama dengan 1/4 du. Lalu kita substitusikan ke dalam soal. Ganti semua variabel t menjadi u, yaitu integral 3 akar 3 dari 2t kuadrat kurang 11 dikali t dt. 2t kuadrat kurang 11 itu adalah akar 3 dari u, sedangkan t dt itu adalah 1/4 du. Menjadi 3/4 integral akar 3 dari u du. 3/4 integral u pangkat 1/3 du. Lalu kita integralkan terhadap u. Menjadi 3/4 kali 1/3 tambah 1, u pangkat 1/3 tambah 1 ditambah dengan c. Menjadi 3/4, 1/4/3 u pangkat 4/3 tambah c. 3/4 kali 3/4 u pangkat 4/3 tambah c. Menjadi 9/16 u pangkat 4/3 tambah c. Lalu kita ganti kembali u dengan 2t pangkat 2 kurang 11 menjadi 9/16. 2t pangkat 2 kurang 11 dipangkatkan 4/3 tambah c. Lanjut soal nomor 32. Integral 3y per akar dari 2y kuadrat tambah 5 dy. Penyelesaiannya, pertama kita cari nilai u-nya, yaitu nilai u itu kita melihat pangkat yang terbesar atau tertinggi. Di sini yaitu 2y pangkat 2 tambah 5. Lalu du per dy itu turunan dari ini menjadi 4y. 4y ini turunan dari 2y pangkat 2 tambah 5. Menjadi dy sama dengan dy du per 4y. Lalu kita ganti semua komponen y dengan u. Menjadi integral 3y per akar u dikalikan dengan du per 4y. Ini y-nya sama, jadi kita coret saja yang pada 3y dan 4y. Menjadi 3/4 integral 1 per akar u 3/4 integral 1 per akar u du. 3/4 integral u pangkat min 1/2 du. Lalu kita integralkan terhadap u. Jadi 3/4 dikali dengan 1 per min 1/2 tambah 1, u pangkat min 1/2 tambah 1 ditambah dengan c. 3/4 dikali dengan 1 per 1/2, u pangkat 1/2 ditambah c. 3/4 dikali dengan 2 akar u tambah c menjadi 3/2 akar u tambah c.
Berikutnya, kita ganti U dengan 2Y pangkat 2 tambah 5 menjadi 3/2 akar 2Y pangkat 2 tambah 5 ditambah dengan C menjadi 3 akar 2Y pangkat 2 tambah 5 per 2 ditambah dengan C. Oke, soal berikutnya, integral X kuadrat akar X pangkat 3 tambah 4 dx. Penyelesaiannya, seperti pada soal sebelumnya, kita mencari nilai U dulu. Di sini U-nya adalah X pangkat 3 tambah 4. DU per DX ini adalah turunan dari X pangkat 3 tambah 4. Turunannya adalah 3X pangkat 2. Jadi DX sama dengan DU per 3X pangkat 2. Integral X pangkat 2 dikali dengan akar U dikali dengan DU per 3X pangkat 2 sama dengan 1/3 integral akar U DU sama dengan 1/3 integral U akar U pangkat 1/2 DU. 1/3 dikali dengan 1/1/2 tambah 1 U pangkat 1/2 tambah 1 ditambah dengan C. Jadi 1/3 dikali dengan 1/3/2 U pangkat 3/2 tambah C. 1/3 dikali dengan 2/3 U pangkat 3/2 tambah C. Hasilnya menjadi 2/9 U pangkat 3/2 tambah C. 2/9, nilai U ini adalah yang ini X pangkat 3 tambah 4. Di sini menjadi 2/9 X pangkat 3 tambah 4 dipangkatkan 3/2 tambah C. Jadi hasil dari soal nomor 33 adalah yang ini. Oke, lanjut ke soal nomor 34. Integral X pangkat 3 tambah X akar X pangkat 4 tambah 2X pangkat 2 dx. Sama seperti soal berikutnya, kita mencari dulu nilai U. Lalu DU per dx-nya adalah turunan dari ini. Menjadi 4X pangkat 3 tambah 4X. DU per dx sama dengan 4 dikalikan dengan X pangkat 3 tambah X. Lalu dx-nya sama dengan DU per 4 X pangkat 3 tambah X. Integral X pangkat 3 tambah X dikali dengan DU dikali dengan DU per 4 X pangkat 3 tambah X. Karena ini adalah sama, kita coret saja. Sekarang menjadi 1/4 integral akar U DU sama dengan 1/4 integral U pangkat 1/2 DU. Jadi 1/4 dikali dengan 1/1/2 tambah 1 U pangkat 1/2 tambah 1 ditambah dengan C. 1/4 dikali dengan 1/3/2 U pangkat 3/2 ditambah dengan C. 1/4 dikali dengan 2/3 U pangkat 3/2 tambah C. Lalu menjadi 2/12 U pangkat 3/2 tambah C. Dan hasil akhirnya adalah 1/6 X pangkat 4 tambah 2X pangkat 2 dipangkatkan dengan 3/2 tambah C. Oke, soal nomor 35. Integral sin X kali 1 tambah cos X dipangkatkan 4 dx. Sama seperti soal sebelumnya, kita mencari dulu nilai U-nya. Di sini nilai U-nya adalah 1 tambah cos X. DU per dx ini yaitu turunan dari ini menjadi min sin X. Dx sama dengan DU per min sin X. Integral sin X dikali dengan U pangkat 4 dikali dengan DU per min sin X. Karena ini sama, jadi kita coret saja. Jadi min integral U pangkat 4 DU sama dengan min 1/4 tambah 1 U pangkat 4 tambah 1 tambah C. Menjadi min 1/5 U pangkat 5 tambah C. Sama dengan min 1/5 1 tambah cos X dipangkatkan 5 tambah C. Dan hasil akhirnya adalah 1 tambah cos X dipangkatkan 5 tambah C. Hasil akhirnya adalah 1 tambah cos X dipangkatkan 5/5 ditambah dengan C. Soal nomor 36. Integral sin X cos X akar dari 1 tambah sin pangkat 2X dx. Sama seperti soal sebelumnya, kita mencari nilai U-nya. Di sini nilai U-nya adalah 1 tambah sin pangkat 2X. DU per dx-nya sama dengan 0 tambah 2 sin X cos X. Dx-nya sama dengan DU per 2 sin X cos X. Integral sin X cos X dikali dengan akar U sama dengan DU per 2 sin X cos X. Karena ini sama, jadi kita coret saja. Menjadi
1/2 integral akar U du sama dengan 1/2 integral U pangkat 1/2 du. 1/2 dikalikan dengan 1/1/2 tambah 1, U pangkat 1/2 tambah 1 ditambah dengan C. 1/2, 1 dikali dengan 1/3/2, U pangkat 3/2 tambah C. 1/2 dikali dengan 2/3, U pangkat 3/2 tambah C sama dengan 1/3, U pangkat 3/2 tambah C. Jadi 1/3, 1 tambah sin pangkat 2X dipangkatkan dengan 3/2 tambah C. Oke, soal nomor 37. F action X sama dengan 3X tambah 1. Oke, ini penyelesaiannya. Langkah pertama itu kita harus cari dulu turunan pertamanya, yaitu F action X. Cara mencari turunan pertamanya yaitu F action X sama dengan integral F action X dx. Jadi integral dari 3X tambah 1 dx. Integral 3X dx tambah dengan integral 1 dx. Sini integral 3 dikali dengan 1/1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 ditambah dengan 1 dikali dengan 1/0 tambah 1, X pangkat 0 tambah 1 ditambah dengan C1. Menjadi 3 kali 1/2 X pangkat 2 tambah dengan 1/1, 1 dikali dengan 1/1 X pangkat 1 ditambah dengan C1. Menjadi 3/2 X pangkat 2 tambah X tambah C1. Jadi di sini turunan pertamanya atau F action X-nya sama dengan 3/2 X pangkat 2 tambah X tambah C1. Lalu langkah keduanya kita mencari fungsi asalnya. F action-nya sama dengan integral F action X dx. Sama dengan integral 3/2 X pangkat 2 tambah X dx. Sama dengan integral 3/2 X pangkat 2 ditambah dengan integral X dx. Yaitu 3/2 dikali dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah dengan 1/1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 tambah C2. Menjadi 3/6 X pangkat 3 ditambah dengan 1/2 X pangkat 2. Sama dengan 1/2 X pangkat 3 ditambah dengan 1/2 X pangkat 2 tambah C2. Jadi hasil akhirnya adalah 1/2 X pangkat 3 ditambah dengan 1/2 X pangkat 2 tambah C1 tambah C2. Oke, soal nomor 38. F action X sama dengan min 2X tambah 3. Sama seperti soal sebelumnya, jadi langkah awalnya kita harus mencari turunan pertamanya atau F action X-nya. Caranya dengan integral F action X sama dengan integral min 2X tambah 3 dx. Integral min 2X tambah dengan integral 3 dx. Jadi, min 2 dikali dengan 1/1 tambah 1, X1 tambah 1 ditambah dengan 3 kali 1/0 tambah 1, X pangkat 0 tambah 1 ditambah dengan C1. Jadi, min 2 kali 1/2 X pangkat 2 ditambah dengan 3 dikali 1/1 X. Karena ini pangkatnya 1, jadi kita tidak perlu sebutkan saja, menjadi 3 kali 1/1 X tambah C1. Jadi hasil akhirnya min 2/2 X pangkat 2 tambah 3X tambah C1. F action X sama dengan min X pangkat 2 tambah 3X tambah C1. Itu langkah selanjutnya itu kita harus mencari fungsi aslinya atau Fx-nya. Fx-nya sama dengan integral F action X dx sama dengan integral min X pangkat 2 ditambah 3X tambah C1 dx. Integral min X pangkat 2 sama dengan 1/2 tambah 1 dikali dengan X pangkat 2 tambah 1 sama dengan min 1/3 pangkat min 1/3 X pangkat 3 tambah C. Lalu berikutnya kita cari integral yang ini. Integral 3X sama dengan 3 kali 1/1 tambah 1 dikali dengan 3 kali 1/1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 sama dengan 3, 1/2 X pangkat 2 sama dengan 3/2 X pangkat 2. Fx-nya sama dengan min 1/3 X pangkat 3 ditambah dengan 3/2 X pangkat 2 tambah C1 tambah C2.
Oke, nomor 39. F action X sama dengan akar X. Jadi yang pertama itu, langkah-langkah yang pertama itu kita cari turunan pertamanya itu F action X. F action X sama dengan integral F action X dx. Integral akar X dx. Jadi 1/1/2 tambah 1, X 1/2 tambah 1 dx. Sama dengan 1/3/2 X pangkat 3/2 dx. Jadi F action X-nya sama dengan 2/3 X pangkat 3/2 dx tambah C1. Langkah berikutnya kita mencari fungsi asalnya yaitu fx-nya dengan cara integral F action X dx. Integral 2/3 X pangkat 3/2 tambah C1 dx. 2/3 dikali dengan 1/3/2 tambah 1, X 3 pangkat 3/2 tambah 1, sama dengan 2/3 kali 1/5/2 kali, 2/3 kali 1/5/2, X pangkat 5/2. Menjadi 2/3 kali 2/5, X pangkat 5/2 sama dengan 4/15, X pangkat 5/2. Itu adalah hasil akhirnya. Oke, nomor 40. F action X sama dengan X pangkat 4/3. Sama seperti soal sebelumnya. Langkah pertamanya kita harus mencari turunan pertamanya dulu yaitu F action X-nya. F action X-nya, cara mencarinya itu dengan integral F action X dx. Integral X pangkat 4/3 dx. Yaitu 1/4/3 tambah 1, X 4/3 tambah 1 dx. F action X sama dengan 1/7/3, X pangkat 7/3 dx sama dengan 1/1 kali 3/7 sama dengan 3/7 X pangkat 7/3 dx tambah C1. Langkah berikutnya, kita mencari fungsi asalnya, yaitu fx sama dengan integral F action X dx sama dengan 3/7 dikali 1/7/3 tambah 1, X pangkat 7/3 tambah 1. Sama dengan 3/7 dikali 1/10 pangkat 3, X pangkat 10/3 tambah C1 tambah C2. Sama dengan 3/7 dikali 3/10, X pangkat 10/3 tambah C1 tambah C2. Fx-nya sama dengan 9/10, X pangkat 10/3 tambah C1 tambah C2. Oke, nomor 41. F action X sama dengan X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 3. Ini kita lihat di sini, F action X sama dengan X pangkat 4 per X pangkat 3. Kita pisahkan satu-satu ya. Ditambah dengan 1 per X pangkat 3. Sama dengan X tambah X pangkat min 3. Sama seperti soal sebelumnya, kita harus cari turunan pertamanya dengan cara F action X sama dengan integral F action X dx. Integral X tambah X pangkat 3 dx. Integral 1/2 X pangkat 2 ditambah dengan 1 per min 2 X pangkat min 2. Sama dengan X pangkat 2 per 2 ditambah dengan X pangkat min 2 per min 2. Jadi F action X sama dengan 1/2 X pangkat 2 dikurang dengan 1 per min 2 X pangkat min 2. Langkah berikutnya, kita mencari fungsi asalnya. Fx sama dengan integral F action X dx. Integral 1/2 dikali dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah dengan 1 per min 2 dikali dengan 1 per min 1 X pangkat min 1 menjadi 1/6 X pangkat 3 ditambah dengan 1/2 X pangkat min 1. Jadi, ini adalah hasil akhirnya dari soal nomor 41. Oke, kita lanjut soal nomor 42. F action X sama dengan 2 akar 3 dari X tambah 1. Oke, langkah awalnya kita cari turunan pertamanya. F action X sama dengan integral F action X dx. Sama dengan integral 2X pangkat 1/3 tambah 1 dx. Sama dengan 2 dikali dengan 1 per 1/3 tambah 1. X pangkat 1/3 tambah 1 ditambah dengan 1 per 0 tambah 1, X pangkat 0 tambah 1 tambah C1. Lalu, 2 kali 1/4/3,
X pangkat 4 per 3 tambah X tambah C1 sama dengan 2 dikali 3 per 4, X pangkat 4 per 3 tambah X tambah C1. F action X-nya sama dengan 3 per 2, X pangkat 4 per 3 tambah X tambah C1. Langkah berikutnya, kita mencari fungsi asalnya. Dengan cara Fx sama dengan integral F action X dx sama dengan integral 3 per 2, X pangkat 4 per 3 ditambah dengan X tambah C1 dx. Lalu 3 per 2 dikali dengan 1 per 4 per 3 tambah 1, X pangkat 4 per 3 tambah 1, tambah dengan 1 per 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 tambah C1 tambah C2. Sama dengan 3 per 2 dikali dengan 1 per 7 per 3, X pangkat 7 per 3 tambah 1 per 2, X pangkat 2 tambah C1 tambah C2. Sama dengan 3 per 2 kali 3 per 7, X pangkat 7 per 3 tambah 1 per 2, X pangkat 2 tambah C1 tambah C2. Jadi hasil akhirnya sama dengan 9 per 14, X pangkat 7 per 3 tambah 1 per 2, X pangkat 2 tambah tambah C1 tambah C2. Ini adalah hasil akhir dari nomor 42. Oke, nomor 43, buktikan rumus integral fx g action x tambah gx f action x dx sama dengan fx gx tambah c. Di sini kita ingat aturan perkalian turunan. Kita tahu dari aturan dasar turunan bahwa d per dx fx kali gx sama dengan fx g action x tambah gx f action x. Lalu, kita integralkan kedua ruas. Jika kita mengintegralkan hasil turunan tersebut terhadap X, maka kita akan kembali ke fungsi asalnya, yaitu integral d per dx fx gx sama fx gx dx sama dengan integral fx g action x tambah gx f action x dx. Karena integral adalah antiturunan, maka integral d per dx akan menghasilkan fungsi itu sendiri ditambah dengan konstanta c menjadi fx gx tambah c sama dengan integral fx gx g action x tambah gx f action x dx. Jadi soal nomor 43 adalah terbukti. Baik, nomor 44 soalnya buktikan rumus integral gx f action x kurang fx g action x per g pangkat 2x dx sama dengan fx per gx tambah c. Jadi, seperti pada soal sebelumnya, kita ingat aturan pembagian turunan. Turunan dari pembagian dua fungsi adalah d per dx fx per gx sama dengan gx f action x kurang fx g action x per 9x dipangkatkan 2. Lalu, kita terapkan konsep antiturunan. Sama seperti nomor sebelumnya, integral dari sebuah turunan akan mengembalikan kita ke bentuk awal sebelum diturunkan. Jadi, integral d per dx fx per gx dx sama dengan integral gx f action x kurang fx g action x per 9 pangkat 2x dx. Sesuai definisi integral tertentu, berarti fx per gx tambah c sama dengan integral gx f action x kurang fx g action x per 9 pangkat 2 x dx, berarti rumusnya terbukti. Nomor 45, integral dari x pangkat 2 per 2 akar x kurang 1 ditambah dengan 2x akar x kurang 1 dx. Misalkan fx sama dengan x2, maka turunannya adalah f action x sama dengan 2x. Misalkan gx sama dengan akar x kurang 1, maka turunannya adalah g action x sama dengan 1 per 2 x kurang 1 pangkat 1 per 2 kurang 1 sama dengan x kurang 1 pangkat 1 per 2 sama dengan 1 per 2 x kurang 1 pangkat 1 per 2 menjadi 1 per 2 akar x kurang 1. Jadi sekarang kita gunakan rumus
fx kali gx sama dengan fx g action x tambah gx f action x. X2 dikali dengan 1 per 2 akar x kurang 1 ditambah dengan akar x kurang 1 2x. Menjadi x pangkat 2 per 2 akar x kurang 1 ditambah 2x akar x kurang 1. Ini merupakan soalnya, maka dari itu ini merupakan soal yang menggunakan rumus turunan. Fx dikali dengan gx sama dengan fx g action x ditambah dengan gx f action x. Sama dengan x pangkat 2 akar x kurang 1 sama dengan x pangkat 2 per 2 akar x kurang 1 ditambah dengan 2x akar x kurang 1, maka x pangkat 2 akar x kurang 1 ditambah c sama dengan integral dari x pangkat 2 per 2 akar x kurang 1 ditambah dengan 2 akar x kurang 1 dx. Jadi jawaban untuk soal nomor 45 adalah x pangkat 2 akar x kurang 1 ditambah dengan c. Jadi kita lanjut ke nomor 46. Soalnya integral min x pangkat 3 per 2x tambah 5 dipangkatkan 3 per 2 ditambah dengan 3x pangkat 2 per akar dari 2x tambah 5 dx. Jadi misalkan fx-nya sama dengan x pangkat 3, maka f action x-nya sama dengan 3x pangkat 2. Misalkan gx-nya sama dengan 1 per akar 2x tambah 5 sama dengan 2x tambah 5 pangkat min 1 per 2. Maka turunannya g action x sama dengan min 1 per 2, 2x tambah 5 pangkat min 3 per 2 dikali dengan 2. Sama dengan min 2x tambah 5 dipangkatkan min 3 per 2 menjadi min 1 per 2x tambah 5 dipangkatkan 3 per 2. Lalu kita cocokkan dengan integral. Suku pertamanya x pangkat 3 kali min 1 per 2x tambah 5 dipangkatkan 3 per 2 adalah fx g action x. Suku keduanya 3x pangkat 2 dikali 1 per akar 2x tambah 5 adalah f action x gx. Jadi hasilnya x pangkat 3 dikali 1 per akar 2x tambah 5 ditambah c sama dengan x pangkat 3 per akar 2x tambah 5 tambah c. Oke, nomor 47, carilah integral dari f action x dx jika fx-nya sama dengan x akar dari x pangkat 3 tambah 1. Jadi, integral f action x dx sama dengan f action x ditambah dengan c. Di sini kita mencari turunan pertamanya, f action x, kita menggunakan aturan perkalian u dikali dengan v. Sini u sama dengan x menjadi u action sama dengan 1. V sama dengan x pangkat 3 ditambah 1 dipangkatkan 1 per 2 menjadi u action, menjadi f action sama dengan 1 per 2, x pangkat 3 ditambah 1 dipangkatkan min 1 per 2 dikali dengan 3x pangkat 2 sama dengan 3x pangkat 2 per 2 akar x pangkat 3 tambah 1. F action x sama dengan akar dari x pangkat 3 tambah 1 ditambah dengan 3x pangkat 3 per 2 akar x pangkat 3 tambah 1. Berikutnya kita mencari turunan keduanya, f action x-nya. Jadi, turunan dari akar x pangkat 3 tambah 1 adalah 3x pangkat 2 per 2 akar x pangkat 3 tambah 1. Turunan dari 3x pangkat 3 per 2 akar x pangkat 3 tambah 1 menggunakan aturan pembagian. Jadi, 9x pangkat 2
dikali dengan 2 akar X pangkat 3 tambah 1 dikurang 3X pangkat 3 dikali dengan 3X pangkat 2 per akar X pangkat 3 tambah 1 per 4 dikali dengan X pangkat 3 tambah 1 sama dengan 18X pangkat 2 kali 3 kali X pangkat 3 tambah 1 dikurang dengan 9X pangkat 5 per 4 X pangkat 3 tambah 1 dipangkatkan 3 per 2 sama dengan 9X pangkat 5 tambah 18X pangkat 2 per 4X pangkat 3 tambah 1 dipangkatkan 3 per 2. Jadi hasil akhirnya F action X tambah C sama dengan 3X pangkat 2 per 2 akar X pangkat 3 tambah 1 ditambah dengan 9X pangkat 5 tambah 18X pangkat 2 per 4X pangkat 3 tambah 1 dipangkatkan 3 per 2 tambah C. Kita lanjut ke nomor 48. Buktikan integral 29X F action X kurang Fx G action X per 2 Gx dipangkatkan 3 per 2 dx sama dengan Fx per akar 9 Gx ditambah C. Jadi sini kita misalkan kita akan menurunkan Y sama dengan Fx per akar Gx sama dengan Fx per Gx dipangkatkan 1 per 2. Lalu kita gunakan aturan pembagiannya yaitu U per V. Jadi U sama dengan Fx sama dengan U action sama dengan Fx. V sama dengan Gx dipangkatkan 1 per 2 menjadi V action sama dengan 1 per 2 Gx dipangkatkan min 1 per 2 dikali dengan G action X sama dengan G action X per 2 akar Gx. Lalu kita melihat rumus turunan itu Y action sama dengan V dikali U action kurang U kali V action per V pangkat 2. Jadi Y action sama dengan akar dari Gx dikali dengan F action X kurang Fx dikali dengan G action X per 2 akar Gx per Gx dipangkatkan 2. Y action sama dengan 29X F action X kurang Fx G action X per 2 akar Gx per Gx sama dengan 29X F action X kurang Fx G action X per 2 9X dipangkatkan 3 per 2. Jadi nomor 48 ini terbukti. Oke, nomor 49. Buktikan rumus integral F pangkat N kurang 1 X G pangkat M kurang 1 X N Fx G action X tambah Mg X F action X dx sama dengan F pangkat Nx dikali dengan G pangkat Mx. Jadi di sini kita menggunakan aturan perkalian dan aturan rantai. Jadi Y action sama dengan F pangkat Nx action dikali dengan G pangkat Mx tambah F pangkat Nx dikali dengan G pangkat Mx action. Jadi kita hitung masing-masing turunannya. F pangkat Nx action sama dengan N dikali dengan F pangkat N kurang 1X dikali dengan F action X. Berikutnya G pangkat Mx action sama dengan M kali G pangkat M kurang 1X kali G action X. Lalu kita substitusikan kembali. Jadi Y action sama dengan F pangkat N kurang 1X F action X. G pangkat Mx tambah F pangkat Nx Mg pangkat M kurang 1X G action X.
Lalu kita faktorkan komponen yang sama, yaitu F pangkat N kurang 1X dan G pangkat M kurang 1X. Jadi Y action sama dengan F pangkat N kurang 1X, G pangkat M kurang 1X, N F action X, Gx tambah M, Fx action X. Berarti rumus dari nomor 49 ini terbukti. 50, hitunglah integral sin pangkat 3, X pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan 4, cos X pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan 4, X pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan 3 dx. Jadi misalkan U sama dengan sin X pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan 4. Jadi kita turunkan U terhadap X. du per dx sama dengan cos X pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan 4 dikali dengan 4X pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan 3 dikali dengan 2X. du per dx sama dengan 8X, X pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan 3, cos X pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan 4. Maka dx-nya sama dengan du per 8X, X pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan 3, cos X pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan 4. Lalu kita substitusikan ke integral. Jadi, integral U pangkat 3 kali cos X pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan 4 dikali dengan X pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan 3 dikali dengan X. du per 8X, X pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan 3, cos X pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan 4. Perhatikan bahwa semua variabel X pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan 3 dan cos X pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan 4 akan saling mencoret. Jadi yang ini dengan yang ini. Lalu, jadi integral U pangkat 3 dikali 1 per 8 du sama dengan 1 per 8 integral U pangkat 3 du. Lalu kita integralkan 1 per 8 kali 1 per 4 U pangkat 4 tambah C sama dengan 1 per 32 U pangkat 4 tambah C. Jadi 1 per 32 kita kembalikan ke variabel X. Jadi 1 per 32 sin pangkat 4 X pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan 4 tambah C. Jadi hasil akhir dari nomor 50 adalah sin pangkat 4 X pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan 4 per 32 ditambah dengan C. Nomor 51, hitunglah integral X dx. Jadi di sini fungsi nilai mutlak X adalah dua kondisi berdasarkan definisi. X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0, lalu X sama dengan min X jika X kurang dari 0. Untuk mencari antiturunannya secara umum, kita bisa meninjau kedua kasus tersebut. Jadi yang pertama, jika X lebih besar dari 0, maka integral X dx sama dengan 1 per 2, X pangkat 2 ditambah dengan C. Yang kedua, jika X kurang dari 0, jadi integral min X dx sama dengan min 1 per 2, X pangkat 2 tambah C. Jadi, kedua kondisi ini dapat disatukan dalam satu bentuk fungsi elegan menggunakan bantuan fungsi tanda atau signum, atau dengan mengalihkan X dengan dx. Jadi, Fx sama dengan X kali X per 2 tambah C. Jika kita turunkan 1 per 2 X kali X, kita akan kembali mendapatkan X. Jadi 1 per 2 X kali X tambah C. Jadi hasil akhir dari nomor 51 adalah 1 per 2 X kali X tambah C. Oke, nomor terakhir, hitunglah integral sin pangkat 2X dx. Jadi sin pangkat 2X sama dengan 1 kurang cos 2X per 2. Yang pertama, kita substitusikan identitas ke dalam integral menjadi integral 1 kurang cos 2x per 2 dx. Lalu, kita pisahkan menjadi dua integral sederhana. Jadi 1 per 2 integral 1 dx kurang 1 per 2 integral cos 2x dx. Lalu, integral dari 1 adalah x. Integral dari cos 2x adalah 1 per 2 sin 2x. Kita gabungkan hasilnya menjadi 1 per 2x kurang 1 per 2 kali 1 per 2 sin 2x tambah C. 1 per 2x kurang 1 per 4 sin 2x tambah C. Hasil akhirnya adalah
X per 2 kurang sin 2X per 4 tambah C.